Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Inayatul Ma'rifah, NPM 19103030062 dari kelas IPA 3. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil penelitian tentang tugas mata kuliah penelitian kualitatif dan kuantitatif yang berjudul Implementasi Metode Hafalan Jembatan Keledai dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi klasifikasi makhluk hidup di kelas 7 sekolah menengah pertama. Selanjutnya ada bab 1 pendahuluan. Nah, yang pertama ada latar belakang. Latar belakang di sini yaitu berisi tentang alasan yang akan dibahas yang melatar belakangi suatu penelitian. Biasanya berisi topik-topik penting yang akan diteliti. Kemudian ada bagaimana peneliti terdahulu. Kemudian ada tujuan utama dari penelitian. Nah, di sini kita membahas tentang pendidikan dan bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar. Yang selanjutnya ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah di sini yang pertama kurang optimalnya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran sehingga menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. Yang kedua, kebosanan siswa dapat dilihat dari banyaknya siswa yang kurang memperhatikan saat guru mengajar dan cenderung pasif. Kemudian di sini ada batasan masalah. Batasan masalah di sini untuk memfokuskan suatu permasalahan sehingga tidak melebar dan penelitian lebih fokus. Nah, di sini itu ada pengalaman membuktikan bahwa kegagalan mengajar salah satunya disebabkan oleh metode yang kurang tepat. Nah, untuk itu kita harus lebih fokus kepada metode apa yang bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian ada rumusan masalah. Nah, di sini pertama, rumusan masalah berisi apa saja penyebab kurang optimalnya pemahaman siswa terhadap materi klasifikasi makhluk hidup. Kemudian bagaimana solusi yang digunakan untuk mengatasi kendala tersebut. Kemudian bagaimana implementasi metode hafalan jembatan keledai dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, sehingga memiliki tujuan penelitian yaitu pertama, untuk mengidentifikasi penyebab kurang optimalnya pemahaman siswa terhadap pembelajaran materi klasifikasi makhluk hidup. Kedua, untuk mengetahui solusi apa saja yang digunakan untuk mengatasi kendala dalam proses pembelajaran klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga, untuk mengetahui implementasi dari metode hafalan jembatan keledai dalam meningkatkan hasil belajar. Kemudian manfaat penelitian yaitu dapat mengetahui kendala kurang optimalnya, kemudian dapat mengatasi kendala tersebut, kemudian mengetahui metode hafalan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, kemudian kajian pustaka di sini yaitu berisi teori-teori yang untuk membahas topik penelitian. Nah, di sini ada metode hafalan seperti menjelaskan tentang pengertian, faktor-faktor yang mempengaruhi, kemudian penjelasan tentang metode jembatan keledai, dan seperti di bawah ini. Kemudian ada metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas atau sekolahan tempat mengajar dengan menekankan pada penyempurnaan atau peningkatan praktik dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian ada prosedur penelitian. Nah, yang pertama itu tahap persiapan dan pendahuluan. Pada tahap ini peneliti lakukan dengan cara mengumpulkan referensi. Kemudian yang kedua tahap pelaksanaan. Dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan. Kemudian tahap analisis data. Pada tahap ini penulis menyusun data yang terkumpul secara terperinci dan sistematis. Kemudian yang terakhir tahap pelaporan. Tahap pelaporan yaitu tahap terakhir di mana peneliti membuat laporan yang tertulis
dan penelitian dilakukan secara tertulis yang telah peneliti lakukan. Kemudian ada instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian di sini yang pertama ada observasi. Nah, observasi ini merupakan suatu penyelidikan yang dijalankan dengan sistematis dan sengaja. Alat pengumpulan datanya berupa lembar tes yang digunakan untuk mengetahui kemampuan atau hasil belajar siswa setelah penerapan jembatan keledai yang membantu peta konsep. Kemudian kedua, lembar observasi yang digunakan untuk menyesuaikan keterlaksanaan proses pembelajaran dengan rencana yang dibuat menggunakan metode jembatan keledai. Kemudian interview merupakan alat untuk mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga. Yang terakhir ada teknik analisis data. Nah, teknik analisis data di sini antara lain reduksi data. Reduksi data itu merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang lebih penting. Kemudian menyajikan data. Menyajikan data ini secara sistematis mengenai informasi-informasi yang telah didapat. Kemudian yang C, menarik kesimpulan. Nah, kegiatan analisis terakhir yaitu menarik kesimpulan. Setelah menganalisis, maka peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah. Ya, sudah. Sekian, apabila banyak salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.